Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membuat tutorial mengenai cara mengelola kelas e-learning yang sedang kalian fokuskan sekarang, karena hampir semua orang sekarang lagi fokus e-learning, terutama para dosen. Jadi untuk lebih cepat, lebih singkatnya, mari kita langsung lanjut ke tutorialnya. Like, comment, subscribe. Oke, kita masuk ke tutorialnya langsung aja, bagaimana mengelola kelas yang kita sudah miliki. Seperti halnya materi yang sebelumnya, yaitu pada section pertama dan yang kedua, saya sudah ajarkan bagaimana login dan membuat kelasnya. Jadi kalau kita sudah punya kelas, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di dalam kelas itu dan dijadikan seorang dosen atau seorang pengajar di dalam kelas tersebut. Caranya mudah sekali. Jadi kita coba cari di sini mata kuliah yang belum punya pemilik gitu ya. Ini belum punya pemilik, contohnya saya coba masuk ke dalam course ini. Klik untuk update setting, kita abaikan aja ya. Jadi ini mata kuliahnya kebetulan isinya yang ada di dalamnya adalah dosen lain ya. Saya coba bisa masuk nggak untuk menjadi dosen di sini? Oh, bisa teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa masuk di dalam kelas ini adalah kita masuk ke menu penggunaan. Kemudian pengguna terdaftar kita lihat di sini. Nah, kita pilih enroll user. Jadi di sini ada Bu Yana, ada Bu Ula, ada Bu Fida. Nah, ini udah lama sekali tidak diakses, sampai ada keterangannya di sini 175 hari, 20 jam ya. Jadi saya pengen masuk di situ menjadi seorang pengajarnya, maka saya tinggal ketik nama saya di sini karena sudah terdaftar. Kemudian setelah itu saya ubah peran saya jadi pengajar, kemudian saya enroll user. Ini adalah cara dimana kita bisa menjadikan diri kita masuk dalam kelas tersebut. Jadi kita termasuk dosen yang mengajar di sana. Apa yang terjadi di my course kita akan nanti bertambah jumlahnya. Dari yang sebelumnya saya punya 2, sekarang saya punya 3. Oke. Kemudian begitu tadi tutorial bagaimana cara untuk kita bisa masuk menjadi tenaga pengajar di dalamnya. Nah, atau kita selanjutnya adalah bagaimana caranya mengelola mata kuliah kita supaya kita bisa membuat sebuah materi di dalam kelas kita. Kalau saya menggunakan YouTube sebagai cara untuk saya memasukkan materi saya. Jadi materi saya ubah menjadi formatnya MP4. Dari MP4 itu kemudian yang ada di dalam YouTube, kemudian saya ambil linknya dan saya masukkan ke dalam sini atau dalam kelas entrepreneur saya. Mudah sekali caranya. Kalau supaya kita bisa menampilkan materi kita menarik untuk dilihat oleh mahasiswa, maka kita menggunakan iframe dari YouTube. Jadi kita tulis aja di sini YouTube. Tidak perlu YouTube video kita, tapi kita bisa pakai itu. Nah, salah satunya saya akan memberikan contoh di lanjutan topiknya ini. Seandainya saya pengen membuat sebuah topik ya. Nah, jangan lupa saya harus klik hidup mode ubah dulu, baru saya bisa masuk dan membuat materi. Oke, saya tarik ke bawah seperti ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita bikin materi ini ada lagi yang perlu saya ajarkan kepada teman-teman sebenarnya sebagai kelanjutannya adalah bagaimana saya bisa menambahkan siswa ke dalam kelas saya. Percuma ketika saya bikin materi bagus dan lain sebagainya, teman-teman mahasiswa tidak bisa masuk. Artinya saya yang melihat sendiri, saya buat sendiri, dan saya kuliah sendiri kalau seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah saya bisa bikin kelas itu untuk bisa didaftarkan atau dimasuki oleh mahasiswa saya, sehingga mahasiswa saya juga bisa menikmati konten yang sudah saya buat. Caranya sangat mudah, sama dengan yang tadi. Kita masuk ke menu pengguna, kemudian kita masuk di metode pendaftaran, kemudian tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah tampilan seperti ini, kita pilih metode pendaftaran mandiri. Setelah muncul pendaftaran mandiri, maka kita klik tanda pensil ini di sini, kita klik, kemudian kita tulis apa yang akan kita buat. Contoh di sini saya sudah ketikkan password saya adalah ini, jadi aku bisa gitu ya. Terus kemudian saya tambahkan metode. Nah, ketika saya sudah
kasih password ini, mahasiswa yang login kemudian masuk, kita arahkan untuk dia masuk ke home. Setelah dia masuk ke home dan dia pengen dia beri keinginan untuk masuk atau memang tugas mereka masuk di kelas kita, maka dia tinggal klik HIV gitu contohnya. Maka dia akan masuk di mata kuliah saya ini, dan ketika dia klik maka dia akan muncul permintaan untuk password, dan password itu ketika dia masukkan maka dia sudah masuk ke kelas saya. Kurang lebih seperti itu sih untuk menambah partisipan. Nah, kita lanjut bagaimana mengelolanya. Sekarang bagaimana mengelola dari kelas yang kita sudah miliki. Nah, saya lanjut ke topiknya. Kita bisa mengganti tulisan topik 4 ini dengan judul materi yang akan kita berikan. Contohnya saya entrepreneur ini saya akan buat materi tentang cara entrepreneur sukses. Ini contohnya. Kita jangan klik atau apa, tapi kita enter, tak, dia baru langsung akan mengubah. Karena kalau kita klik di luar maka dia tidak akan berubah. Nah, konten berikutnya adalah kita kasih deskripsi dulu. Nah, kita kasih deskripsi di sini, kita jelaskan apa yang dimaksud dengan judul ini. Entrepreneur sukses adalah bla bla bla, terserah. Anda mau menuliskan apa terserah. Kemudian kita tinggal simpan perubahan. Nah, setelah dia muncul seperti ini, maka selanjutnya adalah kita akan memberikan konten materi yang ada di dalam. Nah, bagaimana apa yang kita pilih? Kalau memang konten itu Anda harap bisa di-download oleh mahasiswa, pastikan format atau filenya adalah PDF, jangan PPT. Atau mungkin link, itu jauh lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Jadi kita bisa langsung masuk ke sana. Tapi kalau seandainya itu berupa file buku, ini pilihannya hampir sama sebenarnya teman-teman, silakan mau pilih. Tapi kalau memang mau di-download, lebih baik saya kasih pilihan untuk pilih URL aja. Jadi setelah pilih URL seperti ini, nanti bisa masukkan URL-nya ada di sini. Tapi kalau seandainya nggak pakai URL, nggak pengen itu di-download sama mahasiswa, kita back lagi, kita pilih yang label, contohnya kita kirim label. Nah, kalau di label ini udah kita tinggal masukkan materi. Nah, contohnya nih saya mau masuk materi tapi materinya berupa video nih, berupa video. Saya mau kasih konten saya nih, konten saya tentang tutorial yang sebelumnya. Jadi saya tinggal klik seperti ini, kemudian saya akan klik menu bagikan, kemudian saya sematkan dulu, saya kontrol copy ya. Setelah saya kontrol copy, kemudian saya akan masuk lagi ke sini. Yang perlu diingat dan diperhatikan adalah klik show height-nya ini, kemudian kita klik tombol embed, kemudian kita kontrol V. Nah, untuk menyesuaikan dengan frame yang kita miliki, kita ubah di sini tulisannya 1100 menjadi 560 jadi 1100. Kemudian height-nya kita ubah menjadi 600 supaya tampilannya lebih menarik. Ini 600 gitu ya. Kemudian setelah itu, kalau ini materi kita nggak usah ubah-ubah lagi, HTTP YouTube-nya nggak perlu gitu. Tapi kalau memang itu berbentuk PDF, maka beda lagi ceritanya, untuk caranya itu seperti apa akan berbeda. Nah, gini teman-teman, hasilnya adalah materi saya sudah masuk ke dalam sini. Jadi mahasiswa tinggal klik di sini. Nah, bagaimana cara lanjutannya supaya kita melihat interaksi mahasiswa? Mungkin kita berkeinginan untuk mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan kita, dia akan membuat sebuah resume atau tugas. Nah, gampang sekali caranya, tinggal kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, kemudian klik assignment. Setelah di assignment, kita masuk ke sini, kita kasih nama dari tugas tersebut. Contoh kita bilang tugas resume materi kuliah TM3, seandainya begitu ya. Kemudian kita jelaskan nih, kita deskripsikan kuliah TM3 membahas bla 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 dan sebagainya. Silakan Anda tulis, jangan lupa centang pada bagian deskripsi kalau kalian mengisikan memang.
Kalau dan ininya perlu diisi nggak Pak? Nggak perlu. Jadi tapi kita kasih dia batasan waktu, dia mengumpulkan pas tanggal apa. Seandainya kita kasih kuliah dia pada tanggal 19 Maret 2020, berarti dan kita mau mengakhiri itu pada tanggal yang sama, cuman berbeda di jam. Mungkin kita mulai jamnya tadi pukul 8. Like, comment, subscribe. Oke, kita tinggal lanjut aja, kita ganti tanggalnya di tanggal yang sama. Kemudian kita ganti di sini karena kita kasih dia waktu seandainya 2 jam saja, berarti kita ganti dia pukul 10 pagi. Jadi dia hanya bisa mengumpulkan nanti maksimal pukul 10 setelah dia perkuliahan jam 8 kita mulai, jam 10 dia harus sudah mengumpulkan, contohnya seperti itu. Jadi setelah itu apa yang harus dilakukan lagi? Yang dilakukan adalah tinggal simpan dan kembali ke kursus. Nah, simpan dan kembali ke kursus, maka dia akan muncul seperti ini, tugas resume materi kuliah TM3. Nah, di sini ada pesertanya ada 66. Kuliah termen ini pembahasan mengenai, Anda bisa menuliskan di sini mengenai deskripsi tugas tersebut. Jadi nanti bagaimana caranya mahasiswa untuk bisa masuk, maka secara otomatis di modul mahasiswa akan ada keterangan ini bahwa akan ada tugas dan dia berakhirnya pada tanggal 19 Maret. Tapi kalau dia nggak tahu berarti dia nggak ikut online, gitu aja, gampang kan? Jadi setelah itu dia klik di sini, ketika dia klik dia akan berbeda tampilan dengan kita karena kita hanya akan bisa melihat saja, sedangkan mereka nanti akan kelihatan untuk add filenya atau menambah filenya. Jadi dia tinggal klik add, konfirmasi, dan dia akan masuk di sini dan kita akan bisa tahu ada berapa yang submit, ada yang berapa yang sudah siap untuk diberikan penilaian. Jadi sangat kompleks dan nyaman sekali. Jadi selanjutnya, apabila kita sudah memberikan tugas resume, kita masih kurang lagi mau ngasih tugas lagi ke mahasiswa. Nah, kita bisa tambahkan itu dalam bentuk soal seandainya, maka kita tinggal klik pada bagian kuis. Nah, pada bagian kuis ini silakan nanti dituliskan nama kuisnya apa, kuis post test seandainya, post tes gini ya. Kemudian di sini kita kasih penjabaran deskripsi, enggak dikasih pun tidak ada apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah kita lihat di sini kira-kira kita akan mulai dari jam berapa dan jam berapa, atau kita pakai time limit. Time limit ini mungkin kita akan bisa ngasih dia 60 menit. Jadi mereka mengerjakan dalam waktu 60 menit. Bisa juga kita kasih dia tulisan 10 menit, itu juga bisa. Open atau submit automatically. Open there is can be submit but no question answer. No more attempt submitted before expired. Nah, ini kita bisa ngasih dia kapan dia expired nih. Dia akan otomatis secara sendirinya akan tersubmit jika dia sudah expired melebihi waktunya, atau bagaimana nanti ada keterangannya di sini ya. Akan bisa dipilih, atau dia bisa submit otomatis, atau kita bisa bikin tidak bisa disubmit, dapat disubmit tapi tidak but no more question answer, tapi tidak bisa mengerjakan soal yang lainnya ketika waktunya sudah habis. Kalau habis itu silakan kebijakan masing-masing dosen untuk mengambil pilihan itu. Kemudian jangan lupa untuk nilai. Untuk lulusnya berapa? Mungkin kita tulis dia 60. Nilai tertingginya berapa? Nilai tertinggi tidak terbatas. Percobaan menjawab. Nah, ini percobaan menjawab ini harus benar-benar kita perhatikan teman-teman, karena mahasiswa bisa mengulangi sekali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, biasanya kalau saya kasih kesempatan untuk 1 kali. Mungkin waktu buka dia gugup, tidak bisa ngerjakan, terus tiba-tiba dia harus ngulang lagi. Jadi kita hanya perbolehkan 1 kali saja. Kemudian setelah itu cukup kita masuk di simpan dan kembali ke kursus. Simpan dan kembali ke kursus. Oke. Untuk lulus dapat lebih besar dari nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya di sini tidak
nilai untuk lulus tanpa kategori. Oke, ini kita tidak usah, nanti kita ubah di depan ya. Dan ubah di depan saja. Simpan untuk kembali dulu. Setelah itu dia sudah terbentuk soal seperti ini. Lah, soalnya kapan ditulis? Nah, sekaranglah saatnya kita nulis. Jadi kita masuk ke edit quiz. Kemudian di edit quiz ini nilai tertinggi kita ubah dari 10, kita ubah menjadi 100. Ya, kita ubah jadi 100, kemudian kita simpan. Kemudian kita bikin ini question, new question. Jadi perhatiannya teman-temannya, untuk nilai ini tidak bisa diubah ketika soal itu sudah jadi. Jadi dibentuk sejak awal ya. Kita bikin ada banyak penuh pilihan. Yang pertama pilihan ganda, kemudian true and false, matchingnya, ada short answer, ada numerical, ada essay, banyak sekali jenisnya. Tinggal Anda pilih yang mana. Kalau saya lebih suka pilihan ganda, true and false, dan matching. Kenapa? Karena saya nggak perlu koreksi ya. Nah itu tinggal saya bikin soalnya, kemudian saya tulis di sini. Saya kasih nama soal nih. Terserah mau kasih soal, temanya apa, di setiap masing-masing soal ada temanya masing-masing. Ini contohnya adalah entrepreneur hebat gitu ya. Temanya ini. Kemudian saya bilang bla 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 bla, saya tulis. Kemudian saya juga akan menulis jawabannya. Ini jawabannya. Kemudian ini di bawahnya juga ada jawabannya. Ini jawabannya. Yang mana jawaban yang paling benar? Nah, itu sampai sendiri yang menentukan. Kalau yang paling benar nanti kita kasih nilai dia 100. Jadi itu yang terbenar. Kalau seandainya dia salah ya tidak perlu diisi gitu ya. Jadi selanjutnya adalah kita tinggal simpan perubahan itu. Setelah simpan perubahan, kemudian kita simpan, berarti seandainya cuma satu soal, ya silakan, nggak masalah. Mau satu soal juga nggak apa-apa. Karena kita paling tidak online itu mengharapkan untuk mahasiswa kita bisa tahu dia hadir atau tidak. Jadi mahasiswa pun akan sama dengan resume tadi, dia akan muncul di situ dan dia akan mengikutinya di situ. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita bisa bikin materi, kemudian kita bisa bikin tugas-tugas dan lain sebagainya, adalah bagaimana kita nanti bisa melihat hasilnya. Kalau bisa mau melihat hasilnya, tinggal klik aja, nanti kita bisa lihat hasilnya. Contoh kayak seperti ini, kita lihat ini ternyata belum ada yang submit sama sekali, kita lihat aja view all submission. View all submission belum ada sama sekali. Nanti kalau sudah ada, nanti akan ada keterangan di sini, teman-teman. Karena belum ada maka tidak ada gambaran di sini. Kemudian kita bisa juga lihat nilai-nilai mereka. Nah, kalau kita pakai assignment dan pilihan ganda atau kuis tadi, kita lebih nyaman karena apa? Karena akan otomatis setelah dia mengerjakan maka nilainya akan muncul di sini. Jadi kita tidak perlu lagi bikin lagi. Kemudian assignment tinggal kita masuk ke sini dan kita bisa ngisi. Contoh mahasiswa ini tak kasih nilai berapa, contoh mahasiswa ini tak kasih nilai berapa, itu sudah bisa teman-teman. Jadi ini otomatis saya bisa mengisinya gitu ya. Gampang sekali. Nah, bagaimana cara dosen untuk melihat dan memperhatikan apakah mahasiswanya ini masuk nggak di kelasnya? Gampang sekali teman-teman. Jadi kalau saya pengen lihat mahasiswa saya masuk apa enggak, itu kita sudah ada bagiannya. Tinggal klik aja di laporan, pilih log di sini. Kemudian dari log ini kita klik yang bagian bawah ini, kita masuk ke tugas materi atau kita masuk ke tugas resume materi kuliah TM3, atau kita masuk ke materinya nih. Coba saya masuk ke materi. Pas entrepreneur pas tanggal apa itu? Oh, pas hari ini. Seandainya saya mau lihat apakah ada mahasiswa saya yang hadir, maka ternyata pada hari ini tidak ada yang melihat sama sekali, berarti tidak ada kuliah. Tapi coba kita lihat pada tanggal 17 kemarin, karena saya melakukan kuliah kemarin 17. Apa yang saya lihat di sini, dapatkan lognya. Tidak ada ternyata. Tanggal 18. Nah, tanggal 18 begitu rame mahasiswa saya masuk ke sini untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, paling mudahnya lagi teman-teman, kita bisa ambil data itu dan kita bisa download. Tinggal klik, kita ubah jadi Excel formatnya, kemudian kita unduh, maka dia akan otomatis. Nah, demikian tadi cara pengelolaan dari
kelas yang kita miliki. Selanjutnya adalah bagaimana inovasi teman-teman semua untuk membangun konten-konten yang menarik buat mahasiswa kita. Mungkin begitu saja dan cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan hindari COVID-19.